Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 986 sampai 990. Semua orang terkejut. Baru saja mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa batu itu dihancurkan menjadi bubuk dengan satu telapak tangan. Jika telapak tangan ini ditamparkan ke tubuh seseorang, tubuh siapa yang tahan? Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan napas. Bahkan tidak ada waktu untuk mengingatkan Ye Chong untuk berhati-hati. Telapak tangan sudah mendarat di tubuh Ye Chong. Semua orang berpikir, sudah berakhir, tidak bisakah kepala desa ditembak mati? San Cheng dan San Gong sangat gembira melihat bahwa pemilik lembah telah berhasil, dan Ye Chong pasti akan mati jika dia terkena ini, menipu. Hei, jadi bagaimana jika kepala desa kecil ini mampu? Dibandingkan dengan pemilik lembah kita, dia jauh di belakang, kata San Cheng sambil tersenyum. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia hanya mendengar jeritan menyedihkan dari Guzu. San Cheng terkejut. Bukankah seharusnya kepala desa yang berteriak? Ketika dia melihat ke arah Guzu lagi, dia melihat lengannya terpelintir dengan cara yang aneh, tampaknya patah. Itu adalah telapak tangan yang baru saja dia tampar. Tanpa diduga, itu mematahkan lengannya. Semua orang sangat terkejut. Ini, bagaimana mungkin? Mungkinkah tubuh kepala desa lebih keras dari batu? Begitu, saya melihat pemain sulap di pasar, dan batu ini mungkin tipuan. Tampak tiba-tiba tercerahkan, pemilik lembah mundur 2 langkah. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan menakutkan Ye Chong. Kamu, siapa kamu? Kamu sangat kuat, kamu tidak bisa menjadi kepala desa. Ye Chong sedikit tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Kamu bajingan telah datang ke desa Xiaoye saya beberapa kali untuk membuat masalah. Apakah menurut Anda begitu mudah untuk datang ke tempat saya? Kamu mau? Pemilik lembah bertanya, karena kita di sini, terlalu tidak masuk akal untuk tidak memberimu pelajaran. Kata Ye Chong, baik San Cheng dan San Gong ketakutan oleh pemukulan Ye Chong. Ah, ayo lagi. Jangan, kamu juga bisa membunuhku. Keduanya mundur beberapa langkah. Dengan ketakutan, pemilik lembah Baihua juga panik. Kamu, apa maksudmu? Kamu berani menyentuh kami, maka kamu pasti akan menyesalinya. Oh, benarkah? Ye Chong tertawa. Pemilik lembah memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, bolehkah saya memberitahu Anda, lembah 100 bunga saya telah berdiri selama bertahun-tahun, jadi saya secara alami memiliki kemampuan kami, jadi saya tidak takut menakut-nakuti Anda sampai mati. 100 kami lembah bunga, dan 2 tuan, kungfu mereka hebat. Jika beritahu mereka bahwa jika Anda berani menggertak orang-orang di lembah Baihua, mereka pasti akan meratakan tempat ini. San Gong juga berkata, itu benar, kepala desa kecil. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan. Jika tuan kita datang, aku akan membuatmu berlutut menyerah. Ye Chong tersenyum, oke. Kalau begitu jangan repot-repot di masa depan. Panggil saja tuanmu hari ini, dan aku akan membersihkannya, bersama. Setelah mengatakan ini, pemilik lembah merasa malu. Semua orang di lembah Baihua keluar kali ini untuk menemukan tuan mereka dan harta yang mereka ambil. Jika mereka tahu di mana guru berada, mereka tidak perlu terlalu repot. Jadi meminta mereka untuk menemukan guru sekarang. Bukankah ini lelucon? Ketika semua orang berada dalam dilema, pada saat ini, 2 lelaki tua turun dari gunung belakang. 2 orang membawa tiang, dan sebuah keranjang tergantung di tiang, bergoyang. Kedua lelaki tua itu mengenakan pakaian sedih. Pakaian mereka compang camping, dan tubuh mereka berlumuran lumpur, seperti budak di desa. Melihat kedua lelaki tua itu, Ye Chong bertanya dengan sedih, kepala besar, cakar besar, kalian berdua bajingan, bukankah kamu bekerja di gunung? Apa yang kamu lakukan di sini?
kepala besar itu berkata dengan cepat, "Oh, desa, kepala desa, kami di sini untuk mendapatkan pupuk kandang untuk menyuburkan ladang." Melihat kedua lelaki tua ini, semua orang di lembah Baihua tercengang. Karena keduanya tidak lain adalah master yang mereka bicarakan, master terkuat di lembah Baihua, dengan satu kepala dan satu cakar besar. Pemilik agung lembah Baihua memiliki hak dan status tertinggi di lembah Baihua, dan dihormati serta dihormati oleh semua orang. Tapi di desa sekecil itu, mengambil kotoran untuk orang lain. Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka berhutang banyak pada orang lain. Semua orang di lembah Baihua tercengang. Pemilik lembah 100 bunga, yang baru saja bersumpah, hampir secara tidak sadar memanggil Tuan. Saat itulah Big Head dan Big Claws memperhatikan semua orang di lembah Baihua. Kepala besarnya tertegun, "Mengapa kamu di sini? Datang saja ke sini untuk membantu membawa kotoran." Ye Chong hanya mengerti hubungan di antara mereka ketika dia mendengar kata Tuan. "Hei, jadi kalian berdua, Tuan dari bajingan ini. Jangan berani, bajingan kecil ini memang murid dan cucu kita." Kepala besar itu berkata dengan sangat rendah hati. Ye Chong mencibir, "Bawahanmu sangat kuat. Mereka mengatakan bahwa ketika Tuan mereka datang, mereka akan menghapusku dan membuatku berlutut dan memohon belas kasihan." Ini menakuti kepala besar dan cakar besar. Bukankah Nima ini mencari ritme kematian? Mereka menukar hidup mereka dengan perintah rahasia King Mu sebelumnya. Jika mereka menyinggung Ye Chong lagi, mereka tidak akan memiliki apapun untuk menyelamatkan hidup mereka. Memikirkan hal ini, kepala besar dan cakar besar menatap pemilik lembah Baihua, San Cheng, San Gong, dan lainnya. Cakar besar memarahi, "Kamu bajingan, mengapa kamu tidak menanam obat di lembah dan keluar untuk membuat masalah bagiku? Bukankah kamu semua ingin kita segera mati?" Semua orang di lembah Baihua ketakutan. San Cheng dengan cepat berkata, "Tuan, ada apa denganmu? Dengan kemampuanmu, kenapa kamu datang ke sini untuk mengambil kotoran untuk orang lain? Apakah kamu kalah taruhan lagi? Ikuti, Anda tidak harus bermoral, nak." Murid-murid lembah Baihua semua tahu bahwa kedua tuan ini sinis dan sinis. Mereka sering berjudi dengan orang-orang, dan taruhannya sangat aneh. Jika mereka kalah bertaruh dengan Ye Chong dan dipaksa untuk mengambil kotoran, itu tidak benar, tidak mungkin. "Benar, anak ini telah menggertak lembah Baihua kita. Tuan, saatnya bagimu untuk menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya." San Gong juga berkata, "Apa-apaan ini?" Kaki besar itu ketakutan, dan bergegas beberapa langkah, menamparkan wajah San Gong, dan mencegahnya melanjutkan. "Pergi, pergi, kembali ke lembah Baihua, 10 tahun dalam. Tidak ada lagi yang keluar," cakar besar memarahi. Melihat kedua tuan itu sangat kesal, semua orang di lembah Baihua ketakutan dan dengan cepat berlutut di tanah. Faktanya, tidak hanya orang-orang di lembah Baihua, tetapi bahkan penduduk desa seperti Ye Guang Chai pun tercengang. Ye Chong mengatakan bahwa ini dua lelaki tua datang ke sini untuk membantu bertani. Dia juga mengatakan bahwa mereka sangat pandai bertani. Melihatnya sekarang, status mereka cukup tinggi. Mereka pasti berutang banyak uang kepada kepala desa. "Kalian bajingan, cepatlah, minta maaf kepada kepala desa dan dapatkan pengampunan dari kepala desa. Jika kepala desa tidak memaafkanmu, lihat bagaimana aku berurusan denganmu bajingan." Kepala besar memarahi, beraninya semua orang di lembah Baihua tidak mendengarkan. Meskipun 10.000 orang tidak senang, pemilik lembah harus memimpin dan meminta maaf kepada Ye Chong. "Kepala desa, maafkan aku, ini salah kami." Saat ini, pemilik lembah benar-benar berdarah. Dia adalah pemilik agung lembah 100 bunga, dan dia sangat rendah hati kepada kepala desa kecil. Jika ini tersebar, betapa memalukannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia berharap bisa menemukan tempat untuk masuk, dan jari kakinya yang memalukan bisa menggali 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu.
Ye Chong mendengus dingin, "Pergilah. Jika kamu berani datang ke desa Xiaoye untuk membuat masalah di masa depan, kamu akan mengambil kotoran untukku." "Kamu bajingan, apakah kamu mendengar itu?" Enyahlah. Kepala besar itu mengutuk. Semua orang di lembah Baihua dengan cepat menundukkan kepala dan mundur. "Baiklah, Tuan, apakah kalian berdua ingin pergi bersama?" tanya San Cheng. "Pergi," Big Lau berkata dengan marah. Tentu saja mereka ingin pergi, tapi kemana Ye Chong mengizinkan mereka pergi? "Baiklah, Tuan, jika Anda tidak pergi, lihat, perintah rahasia Aoki itu," kata Gu Zu dengan suara rendah. Dia juga berhayal untuk mendapatkan kembali perintah rahasia Aoki. Jika tidak, kali ini akan benar-benar sia-sia. Keluar cakar besar tersipu, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memberikan harta lembah Baihua hanya untuk hidupnya sendiri. "Tuan, ini, jika kamu tidak keluar, aku akan melakukannya." Big Lau berkata tanpa sadar. Pemilik lembah tidak punya pilihan selain membawa orang-orang itu pergi dengan putus asa. Penduduk desa bersorak sejenak, tetap saja kepala desa yang memiliki kemampuan. "Benar, kepala desa, kamu terlalu baik, begitu saja. Masalah lembah Baihua berakhir, dan desa Xiaoye melanjutkan pesanan sebelumnya. Kali ini saat Ye Chong kembali, dia ingin mengumpulkan tumbuhan untuk membuat salep kecantikan baru. Alhasil, ia kini memiliki 2 tas punggung berisi daun obat di tangannya. Itu menyelamatkannya dari memilih obat sendiri. Keesokan harinya, Ye Chong menggunakan beberapa ramuan untuk menyeduh salep kecantikan baru sesuai dengan formula dalam obat klasik Dewa Naga. Bisa kalah, krim kecantikan ini adalah versi upgrade dari krim kecantikan versi Ice Crystal White Flower sebelumnya, yang efeknya lebih kuat. Mangkuk pasta hitam muda yang direbus memancarkan aroma yang menyegarkan. Ye Chong cukup puas, dia memasukkan krim kecantikan ke dalam kotak krim. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pergi ke kota Beijiang untuk pemeriksaan, dan kemudian menyelesaikan prosedur seperti sertifikat kesesuaian. Tentu saja, hal-hal ini dapat dilakukan di mana saja, tetapi kota Beijiang adalah kampung halaman Ye Chong. Di sini, dia dapat dianggap sangat mendarah daging, dan akan sangat nyaman baginya untuk melakukan apa saja. Jika Anda mengirim barang langsung ke Tang Chun dan meminta Tang Chun melalui formalitas di Mokeng, itu akan sangat merepotkan. Melakukan ini sendiri menyelamatkan Tang Chun dari banyak masalah. Ye Chong berkata dengan bangga, "Saya sangat berhati-hati. Saya memikirkan semua detail ini untuk Tang Chun." Dia membayangkan bahwa ketika krim kecantikan Tang Chun selesai, dia akan melalui berbagai izin dan prosedur pemeriksaan. Semuanya diserahkan kepada Tang Chun. Saya tidak tahu apakah Tang Chun akan terkejut, dan akan memuji dirinya sendiri karena sangat mampu. Semakin Ye Chong memikirkannya, semakin bahagia dia menjadi. Mungkin Tang Chunyi tersentuh, jadi mari kita membuat janji atau sesuatu. Sambil berpikir, Ye Chong datang ke iring-iringan mobil ketiga Kiao. Dia ingin menemukan seseorang untuk mengirim krim kecantikan ke Beijiang terlebih dahulu. Kebetulan Lin Tianqi ada di Beijiang sekarang, jadi dia bisa menemukan seseorang untuk melakukan semua prosedur. Jika cepat, mungkin akan selesai dalam sehari. Karena skala pengiriman meningkat, tim ketiga Yo juga berkembang pesat. Sekarang ada lebih dari 100 orang di seluruh tim. Banyak dari mereka direkrut setelah Ye Chong pergi. Jadi mereka tidak mengenal Ye Chong. Manajemen tim sekarang bertanggung jawab atas Kiao Laosan dan Qi Dazu. Tapi hari ini, orang tua dalam tim, termasuk Kiao Laosan dan Qi Dazu, tidak ada, dan mereka semua pergi untuk menjalankan misi. Ada juga pembagian kekuatan yang jelas dalam konvoi. Orang tua di desa suka berkumpul, dan mereka yang direkrut dari luar sering membentuk geng. Orang-orang ini suka menemukan orang yang akrab untuk diajak bekerja sama. Jadi hari ini, giliran orang tua itu yang bekerja, dan kebanyakan orang yang tinggal adalah pendatang baru.
Ini juga menyebabkan kebanyakan orang tidak mengenal Ye Chong. Hari ini, pakaian Ye Chong biasa saja, dan dia terlihat mirip dengan karyawan biasa di sini. Jadi ketika dia masuk ke halaman, semua orang mengira dia bekerja di sini. Orang yang bertanggung jawab sekarang disebut Fatili. Fatili ini bukan dari desa, dia direkrut oleh Kiao Laosan dari luar. Karena Fatili tangguh dan memiliki koneksi di kabupaten, dia dipromosikan menjadi wakil kapten. Saat Kiao Laosan dan Qi Dazu pergi, Li Dapang memimpin tim. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar terang. Langit di desa Xiaoye berwarna biru dan cerah, dan ada beberapa awan putih di langit, melayang di sana seperti permen kapas. Di sore yang hangat, angin sepoi-sepoi bertiup, dan udara dipenuhi dengan aroma lembab dan harum. Sebelum Ye Chong datang, dia menelepon Kiao Laosan, dan Kiao Laosan serta Ye Chong berkata bahwa mereka dapat menemukan Fatili. Segera, Ye Chong datang ke kantor wakil kapten. Namun, tidak ada seorang pun di kantor. Ye Chong mengerutkan kening. Saat ini, seorang pekerja baru saja datang, dan setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Fatili sedang berjemur di bawah sinar matahari di halaman luar. Ye Chong berjalan ke jendela, melihat ke bawah, dan benar saja, dia melihat seorang pria berbaring di kursi goyang di halaman, dengan matanya di atas langit-langit seperti orang tua. Benar-benar tidak disiplin pergi ke halaman untuk berjemur di bawah sinar matahari selama jam kerja. Kata Ye Chong Sin, Kiao Laosan adalah orang yang baik dalam bekerja, tetapi tampaknya manajemennya masih jauh di belakang. Sekarang timnya terlalu longgar. Ye Chong turun ke halaman belakang sambil berpikir. Begitu dia tiba di persimpangan kecil di halaman belakang, Ye Chong melihat dari kejauhan bahwa Fatili sedang duduk di kursi goyang, memegang teko di tangannya, dan mengayunkan kursi goyang. Dengan tatapan santai, ketika Ye Chong hendak berjalan, dia melihat dua karyawan berlarian. Oh, tidak bagus, wakil kapten, sesuatu terjadi. Oh, apa yang terjadi? Fatili masih terlihat tenang. Meskipun Ye Chong jauh, dia sudah bisa mendengar mereka berbicara. Hanya satu karyawan yang berkata dengan cemas, "Nah, begini. Kami memiliki dua mobil dalam kecelakaan lalu lintas. Mereka baik-baik saja, tetapi kedua mobil itu telah hancur." Yang lain berkata, "Kak Gendut, ayo langsung ke perusahaan asuransi." "Ayo, saya akan menghubungi perusahaan asuransi sekarang." Li Dapang berpikir sejenak dan berkata, "Tunggu, ada apa, Saudara Gendut?" "Nah, Anda bisa membicarakannya dengan Zhang Tua di mobil perusahaan asuransi dan biarkan dia menyelundupkannya. Prosedur berikut, di permukaan, perusahaan kami membayar mobil ini," kata Li Dapang. Ini, salah satu karyawan bingung. Fatili tersenyum, dan melanjutkan, "Biaya perawatan untuk setiap mobil adalah sekitar 150.000, dan saya akan memberikan 50.000 kepada Lao Zhang. Biarkan dia menyelundupkan asuransi di bawah mobil untuk memperbaiki mobil, dan kemudian kalian berdua akan mendapatkan masing-masing 30.000. Tentu saja, sisa uang masuk ke dompet Fatili. Kakak Gendut, bisakah ini bekerja?" Salah satu karyawan sedikit takut, ketika Kapten Kiao dan Kapten Qi kembali, akankah mereka melihat masalahnya? Fatili terkekeh, "Jangan khawatir, saya akan mengurus masalah ini, dan mereka tidak akan melakukannya, tidak peduli tentang itu." "Itu benar, kamu adalah pendatang baru yang tidak masuk akal. Biar ku beritahu, Kakak Gendut sudah sering melakukan ini." Yang lain setengah bicara, tahu bahwa dia telah salah bicara, dan buru-buru menutup mulutnya. Fatili memelototi orang yang berbicara, lalu melihat sekeliling. Dia menemukan seseorang berdiri di jalan setapak di kejauhan. Itu adalah Ye Chong. Namun, Fatili merasa karena Ye Chong begitu jauh, dia tidak bisa mendengar mereka. Jadi, dia terus berkata dengan percaya diri, "Enam kecil. Jangan khawatir,
kamu akan bergaul dengan kami di masa depan. Aku jamin kamu akan makan makanan panas dan minum makanan pedas, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Karyawan bernama Little Six mengangguk dengan cepat. "Terima kasih, saudara gendut." "Terima kasih, saudara laki-laki gendut, aku tahu apa yang harus dilakukan." Pada saat ini, Ye Chong sudah mendekat. Fatty Lee memelototi Ye Chong. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu begitu kasar? Apakah kamu tidak melihat kita sedang berbicara? Apa yang kamu lakukan di sini, Ye Chong?" Sedikit tersenyum, "Aku mendengar apa yang kamu bicarakan." "Kamu mendengar Jiba Mao?" Fatty Lee memarahi. "Mobil itu diasuransikan. Tetapi kamu masih harus mengeluarkan uang perusahaan untuk memperbaiki mobil. Tidak lebih dari menghabiskan uang perusahaan untuk memperbaiki mobil. Kamu masih harus mengambilnya sendiri, kan?" kata Ye Chong. Fatty Lee terkejut sesaat. Tapi dia tidak menyangka anak ini mendengar apa yang mereka katakan barusan. "Aku bisa mendengarmu bahkan dari jarak sejauh itu. Apakah kamu benar-benar mendengar kami?" Fatty Lee tidak percaya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tampaknya ini bukan pertama kalinya Anda melakukan ini. Saya tidak menyangka ada orang seperti Anda di tim ketiga Kiao." Fatty Lee pertama kali mengukur Ye Chong. Tidak mengherankan. Dengan pakaian biasa seperti itu, dia seharusnya hanya menjadi karyawan kecil di tim. Dia tertawa, "Hei nak, telingamu cukup bagus. Lagi pula, kamu beruntung hari ini. Bukankah kamu hanya ingin berbagi uang? Aku akan memberimu 30.000. Bagaimana, mulai sekarang, kamu akan bergaul denganku. Jamin aku tidak akan kehilanganmu." Ye Chong terkekeh, "Kamu ingin membelikanku seharga 30.000 yuan?" Fatty Lee mendengus dingin, "Jangan serakah. Apakah kamu tahu siapa aku?" "Bocah busuk, katakan padaku. Namaku Fatty Lee. Apakah kamu tahu siapa bos tim ini?" "Dia adalah kepala desa Ye dari desa Xiaoye." Ye Chong tersenyum. "Aku mengerti maksudmu. Kamu tahu kepala desa kamu?" "Hei, tentu saja. Ayah kepala desa Ye adalah kerabat jauh saya. Jika kita berbicara tentang kerabat, kepala desa Ye masih harus memanggil saya sepupu besar," kata Fatty Lee dengan bangga. Benarkah? Ye Chong merasa geli, dia bahkan tidak tahu dia memiliki sepupu yang begitu besar. Lidah Fatty melanjutkan, "Jadi, nak, kamu harus tahu siapa dirimu. Berani berbicara denganku seperti ini di sini. Biarkan aku memberitahumu. Aku bisa memberitahumu untuk keluar dari konvoi ini dengan sebuah kata. Anda sebaiknya masuk akal. Anda tidak dapat menemukan pekerjaan yang bagus dalam hidup Anda. Jika Anda masih ingin tinggal di sini, lebih baik Anda diam. Apakah Anda mendengar saya dengan jujur?" "Brengsek. Kamu tahu kamu takut. Jika kamu tahu kamu takut, pergilah dari sini. Dan jangan menghalangi jalanku ke sini," kata Fatty Lee. Saat Ye Chong hendak meledak, Kiao Laosan dan Qi Dazu sudah kembali. Melihat Ye Chong di sini dan Fatty Lee berbaring di sampingnya seperti orang tua, Kiao Laosan terkejut. Keduanya bergegas, "Yo, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Sebelum Kiao Laosan dan Qi Dazu menyapa Ye Chong, Li Dapang bergegas berkata, "Oh, Kapten Kiao, Kapten Qi, kamu kembali tepat," menunjuk Ye Chong. Dia melanjutkan, "Anak ini, saya tidak tahu bajingan mana dari departemen personalia kami yang merekrutnya, dia benar-benar jahat." "Oh," Qi Dazu terkejut. "Ada apa?" Fatty Lee berkata, "Tim kami, 2 mobil mogok, dan saya sedang berpikir untuk menjalani prosedur untuk melaporkan asuransi. Anak ini tiba-tiba mendatangi saya dan memberitahu saya bahwa kami dapat secara diam-diam mengambil asuransi, dan kemudian menggunakan uang perusahaan untuk memperbaiki mobil di terbuka, menipu perusahaan, sejumlah uang, dan saya harus membagi uang itu sama dengan saya." Fatty Lee ini tidak mengubah wajahnya saat dia berbohong. Dia menaruh semua metode yang dia gunakan untuk menipu uang tadi pada Ye Chong, mengatakan bahwa itu semua adalah perhatian Ye Chong. Ye Chong tertawa dan berkata,
tidak apa-apa untuk mengatakan sebaliknya. Fatih Lee mencibir, apakah kamu masih berdebat? Saya punya saksi. Apakah saya berbicara omong kosong? Dia melihat kedua karyawan di sebelahnya. Little Six agak takut. Tetapi yang lain melihat bahwa dia adalah seorang veteran, dan berkata dengan cepat, apa yang dikatakan wakil kapten kita Lee benar. Itu anak ini, dia benar-benar mengusulkan metode yang tidak tahu malu. Tetapi wakil kapten kita Lee menolak untuk setuju sama sekali. Wakil kapten kami. Lee siapa kaptennya? Dia yang paling perhatian di perusahaan? Jadi, bukankah ini alasan pertengkaran itu? Kebetulan Kapten Kiao, Kapten Ki, kamu datang dan bertemu satu sama lain. Ye Chong tersenyum, tidak berbicara, dan berdiri seperti itu di sana. Jika ini adalah karyawan biasa, mereka akan dijebak. Tapi siapa Ye Chong? Seluruh tim adalah miliknya, dan dia mencuri uang tim. Bukankah itu sama saja dengan menipu uang Anda sendiri? Orang bodoh bisa mengetahuinya. Melihat bahwa Ye Chong tidak berbicara, Fatih Lee mengira dia pengecut, jadi dia tertawa dan berkata, ada apa? Apakah kamu takut? Katakan pada kalian, jangan berpikir tentang cara-cara bengkok ini. Aku akan memecatmu hari ini. Tidak, Kapten Kiao akan memecatmu. Sungguh, Kapten Kiao, kamu lihat bagaimana menangani masalah ini. Ye Chong tertawa. Kiao Laosan menggaruk kepalanya karena malu, biarkan aku yang menanganinya. Tentu saja, Kapten Kiao, kami tahu kamu yang paling adil. Fatih Lee tersenyum. Yah, kurasa tidak apa-apa menegurku, kata Kiao Laosan. Dia juga digertak oleh Fatih Lee. Ketika Fatih Lee datang, dia berkata bahwa dia adalah kerabat jauh Ye Jiangwo. Dan tentu saja dia ada hubungannya dengan Ye Chong. Kakak ketiga Kiao tentu saja harus berhati-hati. Meskipun tampaknya Fatih Lee tidak mengenal Ye Chong, wajar jika kerabat jauh tidak mengenal satu sama lain. Jika Kiao Laosan memecat Lee Dapang, maka dialah yang kurang beruntung saat Lee Dapang dan Ye Chong saling mengenali. Oleh karena itu, Kiao Laosan memutuskan untuk membuat masalah besar menjadi kecil. Apa? Teguran? Fatih Lee berhenti. Kapten Kiao, kamu harus adil. Kalau tidak, aku akan memberitahu sepupuku tentang ini. Apa? Yo ketiga terkejut. Sepupuku adalah kepala desamu? Apa kau lupa? Kata Fatih Lee. Oh, benarkah? Lalu wakil Kapten Lee sangat mengenal sepupumu. Kiao Laosan bertanya dengan sengaja. Fatih Lee melihat bahwa Kiao Laosan menyebut Ye Chong, dan mengira dia takut. Fatih Lee terkekeh, tentu saja saya sangat mengenal sepupu saya, Kapten Kiao. Anda adalah orang yang cerdas. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda kata yang baik di depan sepupu saya nanti. Belum tahu, aku sudah menyelipkan mulutku. Ye Chong berdiri di hadapannya, dan dia bahkan tidak mengenalnya, dan dia membual bahwa dia sangat mengenal Ye Chong. Baru pada saat itulah Kiao Laosan tahu bahwa Fatih Lee adalah pembohong dari awal sampai akhir. Kiao Laosan tersenyum, oke, wakil Kapten Lee, saya mengerti. Jangan bicarakan itu, Kapten Kiao, cepat minta seseorang untuk mengusir hama di konvoi kita, kata Fatih Lee. Kiao Laosan berkata, ya, hama di tim kami benar-benar harus dihilangkan, ada sesuatu. Dalam kata-kata Kiao Laosan, tetapi Fatih Lee tidak menangkapnya sama sekali. Hei, Kapten Kiao, kamu melakukannya dengan sangat baik. Jika tidak, bagaimana kamu bisa menjadi kapten? Bakat, kata Lidava. Sebelum dia selesai berbicara, Kiao Laosan melambaikan tangannya dan menarik beberapa orang. Ayo, kendalikan Fatih Lee dan kedua karyawan ini. Pertama-tama selesaikan gaji mereka, lalu periksa saya untuk melihat berapa banyak uang yang mereka serahkan untuk perusahaan sejak mereka mulai bekerja hingga hari ini. Panggil polisi, bawa mereka pergi untukku. Fatih Lee tercengang, dan bertanya, Yo, Kapten Kiao, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak menangkapnya? Mengapa kamu meminta seseorang untuk menangkapku?
Kiao Laosan bertanya, "Hehe, apakah kamu tahu siapa ini? Dia adalah salah satu karyawan kami." "Ada apa?" kata Fatili. Kiao Laosan tersenyum dan berkata, "Aneh, bukankah ini sepupumu? Kepala desa kami Ye Chong Ye juga bos kami. Mengapa kamu tidak mengenalnya?" Mendengar kata-kata ini, mata Fatili tegak. Ini kamu bosnya?" Ye Chong sedikit tersenyum. "Ya, apakah aku masih harus memanggilmu sepupu?" Fatili tercengang, dan memohon belas kasihan dengan wajah pucat. "Oh, aku tidak menyangka bahwa kamu adalah kepala desa Ye. Aku berbicara omong kosong, aku membual, beraninya aku menjadi sepupumu, aku pikir kamu lebih seperti kakak laki-laki." "Saya berbicara omong kosong, saya benar-benar ingin menjadi kerabat dengan Anda. Itu sebabnya saya mengatakan ini kepada orang lain. Tolong maafkan saya." Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikannya, dan berkata kepada Kiao Laosan, "Tiga paman, ketika merekrut orang di masa depan, buka matamu. Jika kamu merekrut orang seperti itu ke tim kami, itu akan membahayakan tim kami." Kiao Laosan mengangguk malu dan berkata, "Aku tahu." Setelah selesai berbicara, Kiao Laosan meminta seseorang untuk menjatuhkan Li Dapang dan yang lainnya. Kemudian, Kiao Laosan secara pribadi mengambil krim kecantikan yang dikembangkan oleh Ye Chong, dan pergi ke Beijiang untuk mencari Lin Tianqi untuk formalitasnya. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang Ye Chong pikirkan, hanya butuh kurang dari setengah hari, dan Kiao Laosan mengembalikan semua prosedur malam itu. Sekarang, krim kecantikan yang ditingkatkan yang dikembangkan oleh Ye Chong dapat dijual secara normal. Keesokan harinya, Ye Chong memberi Ye Jiangwo dan Tang Men formula krim kecantikan dan cara membuatnya, dan meminta mereka untuk membuat batch terlebih dahulu. Tang Men mendengar bahwa Tang Chun yang ingin menggunakannya, jadi tentu saja dia tidak akan mengabaikannya, dan secara pribadi mengambil alih pengawasan. Hal-hal lain di pabrik ditangguhkan terlebih dahulu, dengan fokus pada hal ini. Ye Chong juga mengatur iring-iringan mobil Kiao Laosan, dan setelah krim kecantikan dibuat, harus dikirim ke Beihan Mokeng secepatnya. Melakukan perhitungan seperti ini, seharusnya ada cukup waktu. Adapun anak kucing, manusia serigala, dan raksasa, Ye Chong meminta mereka untuk terus berlatih di desa Xiaoye, saat mereka menerobos para prajurit, dan saat mereka pergi. Setelah Ye Chong mengatur semuanya dengan baik, dia kembali ke Beihan Suedu melalui lingkaran teleportasi. Kemudian pergi ke Mexico City. Ketika dia tiba di Mexico City, hari sudah siang. Dalam waktu kurang dari seminggu, penawaran akan diadakan, jadi Tang Chun sangat sibuk selama 2 hari ini. Ketika Ye Chong datang ke sini, Tang Chun sedang makan malam dengan tamu yang sangat penting. Ada kontak bisnis di antara mereka. Saat ini, Tang Chun menerima telepon dari Ye Chong. Setelah mengetahui berita bahwa Ye Chong telah tiba di Mokeng, Tang Chun sangat senang, dan meminta Ye Chong untuk menjemputnya, dan memberitahu Ye Chong alamat hotelnya. Dilihat dari nada bicara Tang Chun, sepertinya dia tidak ingin makan malam dengan pihak lain. Tetapi karena urusan bisnis, saya harus dengan sopan menyetujui pihak lain. Alamat hotel berada di Central Pedestrian Street di Mexico City. Ini adalah tempat tersibuk di Mexico City. Terdapat 2 baris jalan yang penuh dengan pertokoan berbagai merek mewah, serta berbagai hotel besar berbintang 5. Di jalan pejalan kaki, Anda bisa melihat pria dan wanita muda berjalan santai kemana-mana. Namun, kebanyakan orang yang bisa masuk ke restoran sekitar untuk konsumsi adalah orang-orang kaya. Hari ini Tang Chun mengenakan setelan bisnis putih, menginjak sepasang sepatu hak tinggi, dengan rambutnya digulung santai di belakang kepalanya. Meski hanya merias wajah tipis, dia tetap terlihat sangat muda dan imut. Di sebelahnya adalah seorang pria berusia 30-an, dengan tinggi sedang, dengan tubuh agak gemuk, mengenakan setelan mahal,
tetapi dengan rambut yang sangat tipis. Beberapa helai rambut yang tersisa disisir dengan hati-hati ke punggung miring ke kiri. Setelah keduanya memasuki hotel, mereka duduk di kursi dekat jendela. Pria itu mengambil menu, memesan terlebih dahulu, lalu meminta pelayan untuk menyajikan 2 gelas limun. Setelah pelayan turun untuk bersiap, pria itu meluruskan kerahnya. "Nona Tang, suatu kehormatan bagi saya untuk mengundang Anda makan malam." "Saya harus berterima kasih, Tuan Liu, terima kasih telah mengundang saya makan malam," Tang Pure dikatakan. Orang bernama Tuan Liu bernama Liu Kaihua, dan dia adalah distributor kecantikan medis terbesar di Mexico City, dan dia dianggap sebagai pemimpin dalam industri di Mexico City. Jangan katakan itu, Mustang sangat cantik. Meskipun dia baru saja tiba di Mokeng, orang yang ingin mengundang Mustang makan malam mungkin sudah berbaris di pintu masuk West Street dari sini. Suatu kehormatan bagi saya untuk mengundang Mustang. Liu Kaihua berkata bahwa dia tidak pelit sama sekali dengan pujiannya, segala macam berlebihan. Tang Chun tidak merasakan apa-apa tentang pujian Liu Kaihua. Dia berkata, "Tuan Liu, sebenarnya, kali ini saya datang ke sini terutama karena masalah antara 2 perusahaan kami pada pertemuan penawaran. Kami adalah pesaing utama." Itu, Tang Chun. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Liu Kaihua. "Nona Tang, ayo makan malam hari ini dan jangan membicarakan bisnis." Haha, Liu Kaihua tidak peduli. Padahal, di dalam hatinya, dia sangat prihatin dengan pertemuan penawaran ini. Awalnya, Liu Kaihua adalah satu-satunya di Mexico City, tetapi dia yakin akan memenangkan penawaran ini. Namun, sejak Tang Chun muncul, meski waktunya singkat, dampaknya tidak kecil. Tidak ada yang berani bersaing dengan Liu Kaihua untuk mendapatkan potongan lemak ini dalam rantai mode dan kecantikan yang ringan, tetapi sekarang ada Tang Chun. Selain itu, Liu Kaihua memeriksa latar belakang Tang Chun, dan menemukan seberapa besar salon kecantikan Tang Chun di seluruh provinsi Jiangdong, dan seberapa populer produk mereka. Ternyata itu adalah seri Dewa Naga yang populer. Oleh karena itu, Liu Kaihua juga panik. Dia sangat percaya diri mendapatkan potongan lemak ini, tetapi sekarang dia tidak begitu yakin. Belakangan, ketika dia melihat Tang Chun, dia menyadari bahwa pihak lain ternyata sangat memikat. Liu Kaihua berubah pikiran. Dia berpikir, jika Tang Chun dapat diperoleh, bukankah semua tawaran dan non-tawaran akan menjadi milikku saat itu? Selain itu, Tang Chun Seng ini sangat cantik, pasti nyaman untuk dipeluk. Oleh karena itu, selama ini waktu Liu Kaihua telah merencanakan bagaimana cara mendapatkan Tang Chun. Dia masih sangat percaya diri mengejar Tang Chun. Berdasarkan pengalaman Liu Kaihua selama bertahun-tahun dalam menjemput gadis, bagaimana dengan wanita? Betapapun cantiknya mereka. Selama dia menggerakkannya dan menciptakan romansa, wanita ini pasti akan mengikutinya. Jika tidak berhasil, kirim semua jenis berlian. Tang Chun pasti akan tunduk padanya. Hari ini, dia akhirnya akan bertindak. Dia mengundang Tang Chun ke jamuan makan ini, dan dia memiliki tujuan yang lebih dalam. Dia sudah menyiapkan semuanya di sini, tinggal menunggu untuk mengelabui Tang Chun di sini. Saat ini, Ye Chong sudah bergegas ke alamat Tang Chun. Dia datang ke pintu masuk hotel dan hendak masuk ketika dia dihentikan oleh 2 penjaga keamanan di pintu masuk hotel. "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" Ye Chong berkata, "Masuk dan makan. Hari ini tempat ini telah dipesan, jadi kamu tidak bisa masuk." "Apa, sudah dipesan?" Ye Chong melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu. "Aren kan banyak orangnya." "Apa yang kamu tahu? Cepat, cepat," seorang satpam di pintu berkata dengan tidak sabar. Ye Chong berpikir dia tidak seharusnya. Tang Chun memintanya untuk datang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang dipekerjakan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia datang ke tempat yang salah. Saat Ye Chong hendak memanggil Tang Chun,
seorang pria berjubah tiba-tiba berlari keluar dari dalam. Dia berkata, rekan main yang bertugas sebagai pelayan tiba-tiba mengalami diare dan tidak bisa tampil. Sekarang ada kebutuhan untuk lawan main. Jadi cari seseorang. Petugas keamanan tercengang saat mendengarnya. Itu benar. Di mana orang lain saat ini? Penjaga keamanan berkata sambil menatap Ye Chong. Segera, dia tersenyum. Nak, apakah kamu ingin menjadi pemain tambahan? Aku akan memberimu 300 yuan sehari. Aktor luar biasa? Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Penjaga keamanan menunjuk ke dalam. Apakah Anda melihat meja di dalam? Ini adalah Tuan Liu kami. Dia meminta pernikahan sekarang. Dia telah memesan seluruh restoran. Dan orang-orang di restoran semuanya diatur olehnya. Saya mengerti. Apa? Ye Chong tertawa tercengang ketika melihatnya. Penjaga keamanan merujuk ke meja Tang Chun dan Liu Kaihua. Nak, ada situasi sementara sekarang. Dan ada kekurangan pelayan. Bagaimana? Akan lebih murah untukmu? Nak, 300 yuan sehari. Gaji seperti ini tidak tersedia dimanapun, penjaga melanjutkan. Ye Chong tersenyum, tidak masalah. Saya punya hal yang bagus untuk mendapatkan uang. Saya harus melakukannya. Setelah itu, dia membawa Ye Chong ke hotel melalui pintu belakang. Setelah memasuki dapur belakang, Ye Chong berganti pakaian menjadi pelayan. Penjaga Wang, ini adalah aktor tambahan yang saya temukan, kata anggota staf kepada orang lain. Wang Guanxi ini terlihat berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jas, sulit menyembunyikan kegemukannya, dan wajahnya penuh minyak. Oke, kamu turun, Steward Wang berkata dengan dingin. Di sisi lain, Master Chef sedang menyiapkan hidangan penutup yang sangat lezat. Di tengah makanan penutup terdapat lubang persegi dengan kotak kaca di dalamnya. Dan di dalam kotak kaca tersebut, terdapat sebuah cincin berlian. Jelas proposal klise, baru di sini, pasang tutupnya setelah beberapa saat, lalu sajikan hidangan ini, dan tunggu pesanan Tuan Liu. Dia memintamu untuk mengangkat tutupnya, jadi kamu angkat tutupnya, dan Tuan Liu akan mengambil. Dapatkan cincin berlian untuk melamar, Anda hanya perlu bertepuk tangan, mengerti? Steward Wang mengajari Ye Chong cara melakukannya. Ye Chong mengangguk, menahan senyum dan berkata, begitu. Setelah Wang Guanxi keluar, dia diam-diam menatap Liu Kaihua, yang berarti, semuanya sudah siap. Liu Kaihua sangat gembira, lalu bertepuk tangan dan berkata, ayo layani. Segera seseorang mendukung Ye Chong, terserah kamu. Ye Chong sedikit tersenyum, dan berjalan dengan piring dengan cincin berlian yang tersembunyi di dalamnya. Tuan, Bu, hidangan Anda ada di sini. Ye Chong berjalan ke arah keduanya sambil tersenyum. Ketika Tang Chun melihat Ye Chong, dia terkejut sesaat. Tetapi ketika dia hendak berbicara, Ye Chong diam-diam menatap Tang Chun, yang berarti Tang Chun harus berpura-pura tidak mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Tang Chun mengerti, jadi dia menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Dia bergumam dalam hatinya, apa yang ingin Ye Chong lakukan lagi? Saat ini, Tang Chun sama sekali tidak mengetahui proposal tersebut. Setelah itu, Ye Chong sudah meletakkan piring di Table Mountain. Liu Kaihua menarik napas dalam-dalam, berpikir bahwa ketika dia akan menjalankan rencana besarnya, dia benar-benar sedikit gugup. Menurut rencana Liu Kaihua, setelah penutup dibuka, cincin berlian di dalamnya akan terungkap. Pada saat ini, Liu Kaihua akan berpura-pura terkejut dan berkata, "Hah, mengapa ada cincin berlian? Apakah itu diatur oleh Tuhan?" Kemudian, dia akan mengambil cincin berlian itu, berlutut dengan satu kaki, dan melamar Tang Chun. Saat ini, termasuk pelayan dan semua orang di sekitar, mereka semua berdiri dan bertepuk tangan. Lalu, akan ada kembang api, petasan, karangan bunga, del yang meledak bersamaan. Man Hotel juga akan memikirkan lagu yang sangat romantis, Sweet Honey.
Liu Kaihua berpikir bahwa semuanya diatur dengan sangat romantis, dan dia tidak percaya bahwa Tang Chun, seorang gadis kecil, tidak akan tergerak. Selama dia tergerak, dia akan setuju untuk menikahinya saat kepalanya panas, dan sudah terlambat untuk menyesalinya di masa depan, dan dia baru saja mendapatkannya. Setelah Liu Kaihua memikirkan tentang rencananya dalam pikirannya lagi, dia menatap Ye Chong. "Buka," katanya. Ye Chong sedikit tersenyum, lalu membuka tutupnya. Benar saja, begitu tutupnya dibuka, sekilas terlihat kotak kaca di tengahnya. "Hah, kok ada kotoran burung? Apa itu susunan langit?" kata Liu Kaihua. Lalu, dia mengambil kotak kaca seperti biasa, dan langsung berlutut di tanah dengan satu lutut. "Tang Chun kecil yang cantik kakak, tolong menikahlah denganku." Saat dia berbicara, dia membuka kotak kaca. Pada saat yang sama, karangan bunga dan petasan di sekitarnya juga dibanting, menyemburkan konfeti besar. Segera setelah itu, bau sumbang keluar, "Tang Chun, karena aku." Orang seperti ini, suatu tindakan direncanakan berkali-kali dalam pikiran mereka, membentuk refleks yang terkondisi, dan mereka bahkan tidak dapat mengikuti reaksinya, sama seperti Liu Kaihua, ketika dia melihat kotak kaca, dia langsung berlutut dengan satu kaki. Meskipun matanya melihat kotoran burung di dalamnya, reaksinya masih setengah lambat, baru. Setelah dia mencium baunya, Liu Kaihua menyadari bahwa apa yang ada di dalam kotak kaca bukanlah cincin berlian, melainkan setumpuk kotoran burung. "Hei, apa yang terjadi di sini?" Liu Kaihua tercengang. Semua orang di sekitar juga tercengang. Mereka akan berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa orang bahkan mulai berteriak, "Romantis sekali, Tuan Liu terlalu romantis. Jika saya seorang wanita, saya setuju." Itu benar, sangat tepat untuk menikah dengan pria seperti itu. Kemudian semua orang tiba-tiba terdiam dan menatap kosong kekotoran burung di tangan Liu Kaihua. Tang Chunyi terkejut dengan tindakan Liu Kaihua pada awalnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Liu Kaihua akan melamar dirinya secara terang-terangan. Anda tahu, itu hanya pertama kali mereka makan malam. Tapi segera, Tang Chun tertegun. Bukankah seharusnya cincin berlian digunakan untuk lamaran pernikahan? Ada apa dengan kotoran burung? Dia melirik Ye Chong lagi, dan kemudian dia mengerti. Tang Chun tersenyum main-main pada Ye Chong. Dia berkata pada dirinya sendiri, berkat penampilan Ye Chong, "Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana menghadapi situasi yang tiba-tiba ini." Saat ini, Ye Chong berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, Anda melamar dengan kotoran burung? Tuan Liu, Anda dianggap orang nomor 1 di dunia." Kagum, bersambung.